Sampai kapan jadi karyawan? Jadi orang suruhan orang lain, disuruh-suruh, diperintah-perintah. Tanpa punya prinsip, tanpa punya impian, tanpa punya konsep, karena menjadi mesin pencari uang, mesin pencari rizki orang lain. Kita kerja ikut orang. Kira-kira yang disuruh sama yang menyuruh dapat uang lebih banyak mana? Pasti banyak yang menyuruh. Artinya menjadi karyawan lah, gampangnya. Sampai kapan jadi karyawan? Jadi orang yang diperintah orang. Kebalikan dari bos. Jawabannya adalah sampai Anda bisa hidup dengan cara bos Anda. Sampai kapan hidup dengan jadi seorang karyawan? Sampai kita bisa belajar, mengerti, dan menjalani hidup jalan-jalan yang ditempuh oleh seorang bos atau seorang direktur. Jawabannya itu. Selama kita tidak merubah mindset kita, selama kita tidak pernah mau belajar bagaimana orang-orang sukses itu hidup, bagaimana mental mereka, bagaimana pengalaman mereka, cara-cara apa yang ditempuh untuk mencapai itu, maka selamanya jangan pernah bertanya sampai kapan jadi karyawan. Maka selamanya, sampai mati, sampai sirna dari dunia ini, Anda akan jadi karyawan. Jawabannya sederhana. Jadi orang itu hidup adalah dengan apa yang dia lakukan. Nanti dia memanen, jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jika gaya hidup Anda adalah seorang gaya biasa saja, biasa-biasa seperti yang dilakukan orang-orang lain, maka ya menjadi karyawan biasa. Anda nggak punya keistimewaan. Jadi untuk menjadi seorang bos, menjadi seorang direktur harus punya keistimewaan, harus punya sesuatu yang berbeda dibanding orang di sekitarnya. Menjadi seorang pemimpin, menjadi matahari, menjadi purnama di langit, menjadi matahari di langit juga harus berbeda. Jadi yang hari ini masih ikut orang, masih menjadi karyawan, saran saya laksanakan apa yang jadi tugas Anda. Jangan pernah kalau masih jadi karyawan berlagak jadi bos. Hancur itu. Hancur. Jangan. Jadi jangan berlagak. Kalau mau jadi karyawan aja, disuruh bosnya ikuti. Walaupun gak sesuai dengan akalmu, walaupun gak sesuai dengan hati nuranimu. Heading dulu ya, ada suara-suara ya, maaf ini studio masih acak-acakan. Jadi rumah saya ini di lingkungan padat penduduk, jadi ada sepeda motor, ada anak kecil nangis. Itu bukan anak saya ya, itu anaknya tetangga. Ada yang teriak-teriak, wah Pak Freddy ini gimana, ngevlog anaknya nangis gak ditanganin. Nah, itu anaknya tetangga, dan ada ibunya yang ngurusi. Kalau anak saya ya saya pause dulu atau kita cancel. Wah, sampai mana tadi? Jadi untuk menjadi seorang bos harus punya cara-cara yang berbeda. Jadi mereka punya cara. Oh iya, ingin jadi saat masih menjadi karyawan harus ya itu karyawan yang baik ya, sesuai dengan yang diperintahkan, apa yang ditugaskan laksanakan aja. Nggak usah mikir, oh ini nggak cocok dengan prinsip saya, nggak cocok dengan hati saya. Itu Anda kalau jadi bos boleh mikir gitu, ini nggak cocok, harus ganti proyek, itulah bos. Kalau karyawan jangan banyak mikir gitu, udah laksanakan aja. Kemudian jika ingin menjadi seorang bos, maka pelajari cara hidup para bos itu, para direktur, para presiden, para bupati, para pemimpin-pemimpin hebat itu. Banyak hal nanti kita kupas satu persatu, apa yang menjadi cara-cara orang kenapa menjadi hebat gitu loh. Mentalnya kuat, pengalaman, kerja keras, etosnya kerja, punya impian, kan macam-macam. Gitu ya. Sampai kapan jadi karyawan? Selamanya, jika Anda tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang bos, atau Anda tidak pernah belajar atau mempelajari dan melakukan hidup dengan cara-cara seorang bos, Anda selamanya tidak akan pernah menjadi seorang bos. Jadi selamanya jadi karyawan. Sederhana aja. Semoga yang mendengarkan saya hari ini, yang menyimak video saya, yang hari ini masih menjadi karyawan, menjadi orang suruhan orang, saya doakan semoga Anda mampu belajar menjadi orang-orang hebat dan akan menggantikan bos-bos Anda hari ini.
Karena semuanya akan berganti bagaikan musim. Bos akan menjadi tua, Anda yang muda akan tampil. Bos akan sudah masa kejayaannya habis, Anda yang akan tampil. Jadi sebuah musim tinggal, apakah sangat ironis sekali ketika musim berganti dan Anda tidak pernah berganti posisinya. Ya sangat ironis dan menyedihkan dan menyakitkan. Bagi yang merasa, bagi yang nggak merasa ya enjoy-enjoy aja. Nikmati posisimu hari ini, jika sudah tidak kerasa maka bermimpilah yang lebih. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga hari ini bertemu dengan saya, Anda masih menjadi karyawan, menjadi orang suruhan orang. Kita bertemu lagi, Anda sudah menjadi bos-bos besar. Saling mendoakan, doakan saya juga menjadi bos nanti. Tidak hanya motivasi orang aja, amin.